Kristus. Haleluya. Hari ini benar-benar spesial. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, walaupun secara online, tapi tentunya tidak mengurangi kerinduan kita pada Tuhan kita. Dan sekedar info kepada semua jemaat yang sudah hadir di sini, bahwa hari ini adalah hari yang spesial untuk kita, karena kita ini perdana dipercaya oleh Bakarom Kris Pusat untuk melayani ibadah Bakarom Kris, dan kami berada di gereja Oikumene Bakarom Kris RU7 Kasim Sorong, Papua Barat, kami yang paling jauh kayaknya. Dan perkenalkan saya Bram sebagai worship leader, dan di belakang saya ada singer Ibu Nona, kemudian Ibu Aceh, pemain bass kita ada Pak Frans, pianis kita ada Adik Gloria, kemudian gitaris kita ada Mas Daniel, iya Mas Daniel, kemudian drummer kita ada Pak Samuel. Aduh, ini suatu kebanggaan untuk kita ya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena ini ibadah kita secara online, mohon untuk sebelum ibadah kita menonaktifkan mikrofon dan juga kamera selama jalannya ibadah agar tidak mengganggu, kecuali kepada pelayan yang sedang bertugas. Kemudian hari ini kita punya pembicara atau pengkhotbah, dengan penuh kasih saya sebut Mas Teddy Andrew. Nanti sebentar saya akan sampaikan profil singkat Mas Teddy Andrew. Sepertinya sudah tidak asing untuk kita semua. Ya, oke Bapak Ibu, untuk itu mari siapkan hati dan pikiran saudara, biarlah fokusmu, biarlah tujuanmu hari ini datang untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk mengawali itu semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali lagi datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua hal yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Secara khusus nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada tiap-tiap kami sampai dengan saat ini Tuhan. Saat ini kami sudah datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan turut datang dalam ibadah ini. Engkau akan memberkati kami. Dan semua ibadah ini mau terjadi hanya dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu sebentar tidak akan berlalu begitu saja, tapi akan tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyi untuk lagu pembuka sebagai pujian kepada Tuhan Yesus di hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Ya, kita semuanya harus menyanyi ya dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan ya. Mari kita sampaikan lagu ini, Lebih Dari Pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari saudara kita ulangi lagu ini. Kita menyampaikan pujian kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan,
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Ibaratkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Katakan saudara apa? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita kalau ngomong tentang puji-pujian itu gak akan pernah habis, gak akan pernah putus. Benar gak? Ya. Mari kita angkat pujian yang mengatakan ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menanti beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari saudara, ini saatnya kita memuji Tuhan. Mari kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita sedang memuji dan membesarkan nama-Nya. Kita sama-sama katakan, Firman-Mu Tuhan, amin. Bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Katakan, ku tak terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu telah menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas
atas jalan-jalanku. Rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Woo! Saudara, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang pernah mengalami atau sedang mengalami pencobaan yang berat dalam hidupnya. Sedang mengalami persoalan yang benar-benar menurut dia sangat besar dan mengubah hidupnya. Sampai dia sempat berpikir bahwa sedang berada di titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Terkadang hal itu bisa membuat kita melupakan Tuhan. Kita mencari kuasa lain selain kuasa Tuhan. Dan hal itu sebenarnya adalah hal yang benar-benar salah. Karena saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dia nggak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kita harus yakin atas hal itu, saudara. Untuk itu, apapun persoalan hidupmu, apapun hal buruk yang sedang engkau alami, mari datang kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena Dialah penolong yang setia. Sama-sama kita mengangkat pujian ini, saudara, dengan penuh kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya.
Mari saudara, kita mengulangi pujian ini dengan penuh kesungguhan. Kita menyatakan kepada Tuhan bahwa hanya adalah Dia penolong kita yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu ya Tuhan, menerangi langkahku. tak pernah ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, haleluya, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Engkau Yesus penolong kami yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari saudara, katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan sekalian renungan yang akan disampaikan oleh Saudara Teddy Andrew, yang mana Mas Teddy Andrew ini sepertinya sudah tidak asing di kalangan penikmat musik rohani. Ya. Pria yang lahir di Makassar tanggal 3 Juni 1984 dan merupakan anak pertama dari 5 bersaudara ini, mempunyai beberapa album rohani, kemudian album solo, dan juga pernah bekerja sama dengan musisi papan atas Indonesia seperti Mas Berry Likumahua. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan berkat yang Tuhan berikan kepada Mas Teddy Andrew lewat pembicara firman Tuhan di hari ini. Untuk itu, kepada Mas Teddy Andrew, saya persilakan. Shalom semuanya, apa kabar? Halo. Terima kasih banyak Halo, buat puji Tuhan, baik. kedengaran ya suara saya dengan jelas. Jelas banget di Papua, jelas banget. Oh iya, terima kasih buat tim Present Worship yang luar biasa. Dan ada satu hal yang saya mau klarifikasi, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Saya bukan pengkhotbah. Saya seorang penyanyi dan siang hari ini saya disampaikan untuk sharing sesuatu, untuk berbagi, untuk saya percaya bahwa
nama Tuhan akan dimuliakan pastinya. Dan benar nama saya Teddy Andrew, dan saya mau bagi ini saudara-saudara bahwa bertahan hidup dalam dunia ini tentunya ada banyak ujian. Siapapun dari kita pasti pernah mengalami ujian, bahkan sampai hari ini pun ujian kehidupan itu nggak akan pernah berhenti. Nah, saya pengen berbagi bagaimana Tuhan untuk mengubahkan hidup saya. Dan sebelumnya saya terima kasih banyak untuk Mbak Lisa Octavia, karena Mbak Lisa Octavia udah ajak saya bergabung di Bakor Kris Pertamina ini. Beliau yang mengontak saya, dan terima kasih banyak Mbak Lisa Octavia untuk bisa sama-sama gabung. Oh ya, Papua ya, dari Sorong ya, saya udah pernah ke Sorong, Jayapura, Timika, sama Manokwari. Saya punya teman baik di Sorong namanya Teresia Dareno, mungkin ada yang kenal kali di tim Present Worship gitu. Dan saya cuma pengen bagi bahwa orang-orang banyak bilang bahwa banyak sekali orang kehilangan harapan, saudara-saudara, tapi saya mau mengatakan bahwa di dalam Tuhan harapan itu selalu ada. Saya berasal dari kota Makassar, dan saya cuma mau berbagi sedikit kisah hidup saya, bagaimana Tuhan mengubahkan seorang anak jalanan yang tidak ada harapan sama sekali. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya waktu dari bayi umur 10 bulan, orang tua saya itu sudah tidak pelihara saya gitu ya. Jadi yang saya diberikan kepada nenek saya. Dan dari kecil saya nggak pernah tahu yang namanya punya seorang ayah atau punya kasih sayang seorang bapak atau kasih sayang seorang ibu, karena memang dari bayi nggak sama-sama mereka. Dan dari umur 6 tahun saya mengalami sebuah abuse. Saya disiksa berkali-kali sama bapak saya, dan orang tua saya kalau mukul saya itu hidung saya ini harus dihantam sampai berdarah, dan tidak pernah berhenti kalau nggak berdarah. Dan teman-teman saya, karena bapak saya seorang guru, saya sekolah di mana dia ngajar, dia bahkan pukul saya depan umum. Jadi saya sering banget dipermalukan di depan umum. Jadi saya punya kepercayaan diri hancur pada masa itu. Saya punya cita-cita jadi kalau papa saya itu verbal abuse, physical abuse, kalau mama saya itu verbal abuse. Jadi segala perkataan-perkataan kutukan yang keluar dari mulutnya yang saya sering dengar gitu ya. Saya nggak tahu karena waktu itu saya masih kecil ada apa dengan mereka, tapi yang saya tahu pasti bahwa penyiksaan itu saya rasakan dari kecil, dari umur 6 tahun sampai dengan umur 15 tahun. Sedih banget setiap kali, karena saya punya cita-cita cuma satu dulu. Ketika ditanya, Teddy begitu besar mau cita-citanya apa? Kalau anak-anak lain jawab mau jadi presiden, mau jadi dokter. Nah, saya selalu menjawab pengen bunuh papa saya. Setiap kali ditanya, Teddy kalau besar pengen jadi apa? Pengen bunuh papa saya. Karena kebencian dan kepahitan yang saya alamin gitu ya, dan penyiksaan itu. Umur 15 tahun, saudara, saya memutuskan untuk kabur dari kota Makassar. Umur 15 tahun, masih sangat remaja, masih sangat kecil. Dan saya pergi ke Jakarta sendirian, tidak punya masa depan. Saya putus sekolah, saya cuma sampai di bangku SMP. Saya naik kapal barang, saudara. Mungkin saudara-saudara tahu kapal kontainer namanya Meratus. Saya naik itu di kapal itu, dan saya nggak punya harapan. Saya waktu itu ada satu teman saya yang nawarin saya, kamu mau nggak ke Jakarta gratis naik kapal, tapi kapal barang. Saya bilang, pokoknya saya mau pergi dari kota ini. Saya ngerasa saya nggak dikasihi, nggak ada yang sayang sama saya. Dan akhirnya di kapal itu, singkat cerita, saya hampir bunuh diri. Jadi saya ini, saudara, saya mulai mencoba untuk bunuh diri itu ketika kelas 3 SMP. Di umur pertama kali percobaan bunuh diri itu di umur 14 tahun, karena emang ngerasa bahwa dunia nggak adil gitu ya. Apa yang saya alami nggak adil. Buat apa saya dilahirin kalau saya nggak dikasihi gitu? Buat apa saya punya orang tua kalau orang tua saya mengebius, membuli saya, menghancurkan saya gitu, orang tua kandung. Saya pergi ke Jakarta, saudara. Saya jadi anak jalanan di daerah Blok M. Kalau ada yang tahu daerah Blok M, daerah Mahakam. 21 tahun yang lalu, daerah Mahakam itu adalah daerah pelacuran, yang dimana banyak preman, banyak pelacur yang menjajakan diri mereka di situ. Dan disitulah saya waktu itu tidak punya harapan, tidak sekolah, dan saya tidak sama sekali kontak dengan orang tua saya, karena mereka juga nggak peduli. Bahkan kalau bisa dibilang, saya ke Jakarta itu karena mama kandung saya yang usir saya. Bukan karena nakal, saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa. Saya bukan anak yang nakal pada masa itu. Cuman tertolak dari kecil gitu. Dan di Jakarta, hidup di jalanan, daerah Blok M. Dan tiba-tiba
Mungkin saudara kenal orang ini. Dia sering pelayanan anak jalanan di zaman dulu, dan dia datang di daerah Blok M sering sosialisasi sama anak-anak jalanan, dan orang inilah yang menyekolahkan saya di bangku SMA. Saya akhirnya dari jalanan, saya pindah ke rumahnya, saya tinggal sama dia, dan dari situ saya mulai ikut sama dia untuk pelayanan. Saudara mungkin kenal orangnya, Frankie Sihombing. Jadi waktu saya ketemu Frankie Sihombing, dia adalah orang yang sangat bersejarah di hidup saya, yang mengangkat, salah satu orang yang mengangkat derajat hidup saya pada saat itu. Dan saya tinggal di rumahnya, saya sekolah di bangku SMA, saya dibiayain sekolahnya, dikasih makan, pokoknya dianggap seperti keluarga. Nah, singkat cerita, ketika saya lulus SMA, saya keluar dari rumah Frankie Sihombing dengan baik, dan sampai hari ini saudara, hubungan saya sama Frankie Sihombing baik banget semuanya, tidak putus hubungan sampai hari ini. Dia sekarang di Bali, saya ke Bali, saya pasti ketemu dia, dan di rumahnya juga. Saya keluar dari situ, saya kerja sebagai seorang pembantu rumah tangga dan office boy di salah satu kantor di Sudirman. Singkat cerita, saya kerja jadi office boy, saudara. Saya nggak pernah gengsi dalam hidup, karena cita-cita saya cuma satu sebenarnya. Ketika saya besar nanti, saya pulang ke Jakarta dan saya pengen buat orang tua saya menderita karena kepahitan dan kebencian. Ujian demi ujian datang di kehidupan saya, saudara. Dan akhirnya saya jadi office boy. Ketika saya jadi office boy, kebetulan Tuhan kasih talenta nyanyi ya, saudara. Waktu itu di tahun 2004 saya datang ke satu acara tunangan yang udah saya anggap kakak, karena di Jakarta saya nggak punya keluarga kandung, saudara. Di Jakarta ini saya nggak punya keluarga yang sedara gitu ya, benar-benar nggak ada, benar-benar sendirian gitu. Dan saya pergi ke tunangan itu, dan saya ketemu sama salah satu orang yang akhirnya orang ini membiayai kuliah saya sampai saya menjadi seorang sarjana public relation. Dan itu pun kuliahnya selama 7 tahun untuk S1. Kenapa? Karena karena kepahitan, kebencian itu membuat kita rusak, membuat kita hancur, saudara-saudara. Dan kita nggak cuma hancur, kita menghancurkan orang lain. Orang kepahitan dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, sebenarnya tanpa kita sadari itu kita bisa lakukan ketika kita masih punya kebencian gitu ya, kepahitan dalam hidup kita. Dan orang ini yang membiayai kuliah saya tidak tinggal sama dia, tapi dia mengirimkan uang pembiayai kuliah saya. Dan orang ini orang yang sangat luar biasa karena dia tinggal di Nabire. Mungkin teman-teman Papua tahu, Daniel Alexander, pendeta Daniel, saya panggil dia Papa. Papa Daniel Alexander yang membiayai kuliah saya sampai saya lulus jadi sarjana. Dia punya sekolah di Nabire dan dia tinggal bersama istrinya di Nabire. Dan saya sekolah, nah selama kuliah itu karena kepahitan, wah itu ujiannya gila banget. Nah, saya nggak bisa bertahan pada saat itu. Kenapa? Karena saya punya kebencian, saudara. Punya akar pahit yang terhadap orang tua saya. Bahkan pada saat itu, waktu saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, saya sudah menjadi seorang worship leader, saudara. Tapi di salah satu gereja besar. Tapi karena kepahitan, kebencian, saya memakai topeng. Saya sempat narkoba. Saya narkoba itu 4 tahun, pakai sabu. Saya menjadi seorang, bisa dibilang germo. Saya jual perempuan ke om-om pada saat saya kuliah. Saya hidup di stadium yang ditutup Ahok. Ada banyak hal yang menghancurkan kehidupan saya akibat kepahitan. Saya nggak malu, saudara, karena saya percaya bahwa iblis harus dipermalukan karena keterbukaan adalah pemulihan. Itu yang saya percaya sekali. Dan itu terjadi selama saya kuliah, makanya saya kuliah sampai 7 tahun, karena kenakalan-kenakalan itu sebenarnya saya cuma karena kehilangan kasih sayang, saya kehilangan penerimaan, jadi saya mencari penerimaan di dunia. Saya lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang selalu mengasihi kita tanpa syarat. Saya ngelupain itu pada saat itu, karena saya memang lagi dikuasai dengan dosa dan kejahatan itu ya sudah, dan kepahitan itu. Dan akhirnya saya lakukan itu bertahun-tahun. Singkat cerita di tahun 2008 Tuhan datang sama saya lewat sebuah acara televisi. Tuhan jamah saya, saudara. Saya capek banget karena di saat bersamaan saya melayani Tuhan, di saat bersamaan juga saya melakukan hal yang kacau balau gitu ya. Saya narkoba, saya jual perempuan, saya melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Dan hati nurani saya nggak bisa tenang gitu, saudara. Dan akhirnya Tuhan cuma bilang gini, Tuhan tidak ngomong secara audio, tapi di hati saya mengatakan bahwa, Teddy, kalau kamu mau hidupmu merdeka dan dibebaskan, kalau kamu mau melalui
melalui proses ujian kehidupanmu ini, kalau kamu mau bertahan, kamu harus lakukan dua hal. Akuilah dosamu dan ampuni kedua orang tuamu. Saya langsung katakan bahwa gimana caranya saya harus lakukan dua hal ini, Tuhan. Itu di tahun 2008, saudara. Saya nggak bisa ngelakuin ini, saya malu. Mau ditaruh di mana muka saya gitu ya. Akhirnya, sekali lagi saudara, kita punya Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus adalah Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya dapat ayat itu di Yakobus 5 ayat 16. Saya bacakan ya saudara, Yakobus 5 ayat 16 itu mengatakan bahwa sebentar. Yakobus 5 ayat 16 bilang gini saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Mengaku dosa, malu, ya pasti malu. Itu harga yang harus yang saya pikir saya harus bayar. Tapi itulah Roh Kudus kita saudara. Di tanggal 11 April 2008 saya datang di gereja di mana saya menjadi seorang worship leader dan saya mengakui semuanya, mengakui semua dosa saya, semua keburukan saya di depan mereka, di depan departemen musik. Saya tahu bahwa saya akan malu, saya tahu karena itu memang harga yang harus saya bayar, tapi saya percaya bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan dan itu yang membuat kita itu bisa menang gitu dari intimidasi iblis. Saya ngaku di situ dan mulai beberapa orang menghakimi saya, mulai beberapa orang berkata, wah ternyata dia tiap hari Minggu pelayanan ternyata hidupnya parah banget gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang saya ngerasa bahwa Tuhan menolong saya dan Tuhan memampukan saya. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena Tuhan yang memampukan Bapak Ibu Saudara. Waktu saya mengaku, saya lepaskan semua kehidupan itu, saudara, penuh dengan proses, nggak gampang, karena berubah itu bukan seperti membalikan telapak tangan, tapi karena Tuhan yang menolong kita step by step. Karena kalau dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, saudara, kita nggak mampu. Nggak ada satupun kita manusia yang mampu untuk bisa berkata, oke, saya janji mulai hari ini begini. Pasti gagal kalau gitu. Karena kita mengandalkan kekuatan kita, saudara. Kita perlu Tuhan banget untuk kita bisa bilang kita mampu ngadapin setiap ujian, kita mampu ngadapin setiap proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Nggak mudah dan nggak gampang, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti memampukan kita, asalkan hati kita terbuka dan kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Dan akhirnya saya ngaku, saya mengundurkan diri dari dunia pelayanan pada saat itu, karena waktu saya kuliah, saudara, memang saya ada di dunia entertainment. Saya bergaul di dunia entertainment dan saudara-saudara, Bapak Ibu tahu bahwa dunia entertainment tidak jauh dari free sex narkoba ya, Bapak Ibu Saudara, dan saya ada di situ bertahun-tahun gitu ya. Dan saya tidak pernah malu, saudara, untuk menceritakan bagian dari masa lalu saya, karena kita bisa merubah masa depan kita dengan keputusan yang kita ambil hari ini. Kita nggak bisa rubah masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita rubah masa lalu. Tapi saya percaya masa depan kita bisa rubah dengan keputusan yang kita ambil hari ini. Dan saya percaya bahwa dalam setiap keputusan, kalau kita menyertakan Tuhan, Tuhan pasti memampukan kita. Dan akhirnya saya mundur dari pelayanan, saudara. Saya berdiam diri selama 1,5 tahun. Saya bingung, saudara. Saya dapat uang dari mana? Karena waktu saya jual perempuan, waktu saya hidup dalam dunia dunia kelam itu ya. Saya waktu kuliah itu tahun 2005 ya kalau nggak salah, saya masuk kuliah. Saya lulus tahun 2012 dan selama kuliah di berapa tahun ya, dari 2005 sampai 2004 sampai 2008 lah kekacauan hidup saya. Itu saya menghasilkan uang kira-kira 20 jutaan sebulan, uang haram ya saudara, uang yang nggak bener. Pada saat itu untuk anak kuliah itu gede banget gitu. Dan hilang semuanya, saya benar-benar nol, zero, nggak punya apa-apa. Saya lepasin semuanya karena kalau kita mau bertobat, apalagi narkoba ya saudara, itu wah, itu nggak mudah banget untuk bisa lepas. Tapi saya bersyukur Tuhan tolong saya. Saya berhenti pakai narkoba. Di tahun 2008 saya putusin untuk berhenti. Bahkan saya harus mengatakan dengan jujur, di tahun 2013 saudara, saya sempat jatuh lagi. Di tahun 2013 saya sempat jatuh di bulan November sampai dengan November kalau nggak salah saya pakai lagi, tapi cuma 3 bulan saudara, ya 3 bulan. Nah, karena saya berhenti itu karena hampir ditangkap polisi. Kalau saya nggak dengerin kata Roh Kudus pada saat itu saudara,
saya pasti udah ada di penjara, karena bersyukur saya masih dengar kata Roh Kudus pada saat itu. Dan semenjak hari itu sampai hari ini Tuhan selalu mengingatkan bahwa Tuhan yang memampukan saudara untuk saya bisa bertahan sampai hari ini. Karena kalau sekali lagi saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau dengan kekuatan kita nggak ada satupun yang mampu. Tuhan yang menjadi satu-satunya yang memampukan kita. Singkat cerita saya berhenti dan Tuhan pelihara saya. Tuhan mulai bawa saya keliling Indonesia saudara pada saat itu. Dari Sabang sampai Merauke. Entah kenapa tiba-tiba di dalam kesendirian itu Tuhan bawa saya. Dan ada ayat firman Tuhan yang menguatkan saya saudara. Di Yesaya 51, di Yesaya 50 ayat 6. Ini ayat yang menguatkan saya pada saat saya mengakui semua dosa saya. Yesaya 50 ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini bicara waktu kita mengaku, waktu kita confess dosa kita menceritakan, kita terbuka ya saudara ya. Kita malu, yes. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia, Tuhan, yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama, siapakah lawanku berperkara. Saudara percaya bahwa waktu kita mengambil sebuah keputusan untuk berubah, Tuhan ada di situ. Mungkin kita malu, mungkin kita ngerasa mau ditaruh di mana muka saya kalau sampai orang-orang tahu. Tapi saudara, kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang punya kasih tanpa syarat, yang tidak pernah melihat masa lalu kita, yang tidak pernah melihat. Bahkan Tuhan bilang dosa-dosa kita sudah diampuni. Bahkan dosa-dosa yang belum kita lakukan, kita mengatakan bahwa Dia sudah mengampuni di atas kayu salib. Kita tidak mau melakukan dosa bukan karena kita takut masuk neraka, saudara. Kita tidak melakukan dosa karena kita tidak mau menyakiti hati Tuhan yang sudah mengasihi kita luar biasa banget. Lahir dari rasa cinta, lahir dari rasa sayang sama Tuhan. Karena kita sadar betul bahwa kita bisa bertahan sampai hari ini, kita bisa ada sampai hari ini, semua karena Tuhan, saudara-saudara. Dan ayat selanjutnya setelah dari Yesaya 50 ayat 6 ini, kemudian ada Yesaya 61. Ini yang luar biasa saudara, janji Tuhan. Yesaya 61 ayat 6, nyambung dari Yesaya 50 tadi. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan dirimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sukacita abadi bicara bukan soal harta, saudara. Sukacita abadi berbicara tentang damai sejahtera, sukacita bahkan sorga. Sorga abadi, kebahagiaan kekal yang akan kita tuju sebagai anak-anak Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, Tuhan memulihkan saya. Saya mulai berkeliling Indonesia. Dan di tahun 2008 juga di bulan Agustus, saya pulang ke Makassar. Tanggal 8 bulan 8 2008. Saya pulang ke rumah saya, ke orang tua saya, dan saya mengambil sebuah keputusan yang tidak mudah, yang tidak mungkin saya lakukan secara manusia, karena ini orang yang saya datengin adalah orang yang saya pengen bunuh, adalah bapak saya sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, tidak Teddy, kamu harus mengampuni orang tuamu. Suka tidak suka, mau nggak mau harus, kalau hidupmu mau beres. Saudara, saya nantang Tuhan waktu itu. Saya mau ngampunin orang tua saya kalau saya ke Makassar gratis, nggak mau bayar. Tiba-tiba saudara, di bulan Agustus itu saya dapat undangan nyanyi di Tanah Toraja. Tanah Toraja kan harus ke Makassar dulu. Nah, saya ke Toraja sama beberapa waktu itu sama anak Indonesian Idol dan anak Akademi Fantasi Indosiar waktu itu ya. Kita pergi, kita nyanyi di sana. Pulang dari Toraja, perjalanan ke bandara kan 8 jam ya dari Toraja ke Makassar. Tuhan tuh ingatin nasar saya, saudara. Teddy, kamu ingat janji kamu kalau kamu ke Makassar gratis, nggak bayar, kamu akan bertemu dengan orang tuamu dan kamu akan mengampuni mereka. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau, Tuhan, saya nggak mau sekarang, boleh nggak nanti? Jangan sekarang. Tiba-tiba Tuhan, Roh Kudus ingatin terus untuk saya ngampunin, sampai saya nggak tenang, saudara. Akhirnya 3 jam sebelum take off, saya memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua saya. Tiket hangus nggak apa-apa, tapi saya ngikutin firman Tuhan, saya ngikutin kata Roh Kudus.
Saya datang ke rumah papa saya, malam-malam saya cuma taruh tas dan saya pergi. Begitu pulang malam hari, Tuhan paksa terus saya, "Teddy, ini saatnya, ini saatnya, ini saatnya, lu harus mengambil sebuah keputusan. Ampuni orang tua." Saya bilang, "Nggak bisa Tuhan." Sampai karena suara itu datang terus, saudara. Roh Kudus tuh kayak maksa gitu loh. "Ayo, sekarang, sekarang." Saya bilang, "Nggak bisa, saya nggak bisa." Akhirnya saya udah capek juga dengan suara Roh Kudus ini yang mengganggu saya. Saya ngerasa bahwa saya diganggu banget gitu, kayak dipaksa. Akhirnya saya bilang gini, "Tuhan, oke, saya akan maafin orang tua saya karena Engkau yang suruh. Bukan karena saya yang mau, Tuhan. Ini karena Engkau yang suruh." Oke, saya ikutin kata Tuhan. Saya masuk ke kamar orang tua saya, Bapak, Ibu, Saudara. Saya ketok pintunya dan saya bilang, pada saat itu udah jam 10 malam, saya bilang, "Pak, saya boleh ngomong nggak sama Papa?" Orang tua saya, bapak saya cuman marah-marah, cuman ngomong gini, "Mau ngomong apa sih? Udah malam, saya mau tidur, capek, udah besok aja." Itu rasa-rasanya, saudara ya, iblis di dalam hati saya pada saat itu pengen ke dapur ambil pisau dan tusuk dia. Udah bener-bener yang kayak, ini orang nggak tahu diri banget gitu. Tapi itulah Roh Kudus ya saudara. Sekali lagi, Roh Kudus lah yang memampukan setiap kita. Roh Kudus cuma bilang dalam hati saya, ngomong aja, "Pak, saya kan anak kandungnya Papa. Saya masa nggak boleh ngomong, Pak, saya nggak tinggal di Makassar." Terus mama saya bilang, "Udah duduk aja lah nak, biarin aja lah Pak, dia mau berangkat." Saya duduk saudara depan papa mama saya ceritakan semua kepedihan saya dari umur 6 tahun. Saya ingat itu kayak jalan di sini saudara. Kayak jalan di kepala saya. Saya ceritain semua bagaimana dia siksa saya, dia mau bunuh saya, dia injak saya, dia hantam hidung saya sampai berdarah, dia pernah mengatakan saya bukan anaknya lagi, dia kutuk saya, mama saya ngutuk, segala binatang, segala kutukan anak setan. Saya ingat semuanya saudara dan saya perkatakan depan mereka. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang, "Lepaskan pengampunan dari mulutmu, keluarkan dari mulutmu." Dan kayaknya udah ketahan di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya bahwa sekali lagi Roh Kudus Tuhan yang memampukan. Akhirnya keluarlah kata-kata, Papa, Mama, saya mengampuni, Papa, Mama, saya minta maaf. Kalau saya pernah punya niat mau bunuh Papa, saya minta ampun Pak. Saudara tahu nggak itu kasih Tuhan turun dalam hidup saya. Dan saya nangis sejadi-jadinya, hancur. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih Tuhan. Gak ada yang paling indah dari kasih Tuhan yang hadir di hidup kita, saudara. Gak ada hal yang paling indah." Akhirnya pemulihan terjadi. Saya balik ke Jakarta, saudara. Tuhan bukakan jalan. Saya mulai rekaman. Saya mulai dikontrak Maranatha, Blessing Music pada saat itu. Saya mulai, bahkan saudara, saya mau mengatakan bahwa Tuhan bawa saya sudah hampir lebih ke 25 negara. Saya baru saja pulang dari Amerika, saudara. Baru 2 minggu balik ke Indonesia. 2 minggu lalu saya hampir 3 bulan lebih saya pelayanan di Amerika, 20 state, dan ada berapa banyak negara yang Tuhan bawa saya. Bukan soal itunya saudara, tapi saya percaya bahwa waktu kita membuka hati kita, Tuhan pasti tolong kita saudara. Waktu kita meresponi Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tanggal 8 bulan 8 2008 saya balik Jakarta. Tanggal 10 Oktober 2008, 2 bulan setelah rekonsiliasi saudara, bapak saya meninggal dunia. Saya kaget banget. Dan Tuhan cuma bilang, "Bersyukur kamu taat, Teddy. Kenapa Tuhan paksa saya untuk ngampunin orang tua saya pada saat itu? Karena Tuhan tahu dia mau ngambil." Saya ngerasa bahwa bapak saya baru kembali, anak yang hilang ya saudara ya. Hati bapak kembali kepada anak. Dan bapak saya meninggal dunia. Gak sempat menyenangkan dia, gak sempat deket. Ya tapi itulah cara Tuhan saudara. Saya pulang ke Makassar dan saya ada di penguburan. Saya ada di kuburan papa saya. Saya melihat dia dikuburkan dan saya bersyukur saya menaati firman Tuhan. Dan sampai hari ini pun saudara, Tuhan bawa saya ke banyak tempat dan bertemu dengan banyak anak-anak muda. Karena banyak sekali godaan di dunia ini yang buat kita bisa nggak mampu bertahan saudara. Tapi saya percaya bahwa di 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh ke orang akan yang lain. Saudara, kita tahu bahwa dunia nggak semakin baik.
pandemi membuktikan bahwa dunia nggak semakin baik, tapi kita percaya kalau sampai hari ini kita masih ada, saudara. Kalau sampai hari ini kita masih bertahan dengan segala cobaan, ujian, dan saya percaya bahwa ujian dan cobaan akan terus ada, saudara, sampai kita meninggal, tentunya ya, selama kita bernafas. Tapi saya percaya gini, Tuhan tuh nggak pernah bilang kalau kita ikut Tuhan kita nggak punya masalah, saudara. Tuhan juga nggak pernah bilang kalau engkau ikut aku, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati, tidak ada kesusahan. Tuhan tidak pernah janjinya seperti itu, saudara. Tapi Tuhan berjanji, apapun yang kita alami, cobaan apapun yang kita alami, proses kehidupan apapun yang kita alami, Tuhan ada di situ bersama kita. Amin. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan dibuktikan dengan sampai hari ini, saudara. Tengah pandemi yang kita nggak tahu juga kapan kelarnya. Tapi kita masih ada sebagaimana kita ada. Karena Tuhan. Amin. Ini yang saya mau bagiin, saudara, secara singkat. Saya percaya bahwa semoga memberkati kita semua. Semoga kita bertahan hidup karena percayalah bahwa waktu kita berserah, kita biarkan Tuhan turun tangan lewat masalah kita, lewat proses hidup kita, lewat ujian hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Saya tutup dengan saya mau menyanyikan lagu ciptaan saya, saudara. Saya ciptakan lagu ini, ada 5 lagu yang keluar di masa pandemi. Saudara bisa dengar di Spotify, iTunes, YouTube juga ada, tinggal search Steady Andrew. Saya boleh nyanyi ya Bapak Ibu Saudara, lagu yang saya tulis judulnya Kemuliaan-Mu Dinyatakan. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Ini lagu keluar tahun lalu, saudara. Judulnya Kemuliaan-Mu Dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, ku datang kepadamu, membawa hidupku, tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku mengangkat tanganku, tandaku berserah, dan mengizinkan Engkau turun tangan. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas kehidupanku. Kasih-Mu yang mengubahkan dan beri pengharapan. Ku percaya perkataan-Mu menguatkan hatiku. Engkau Tuhan yang memulihkanku. Saudara percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Ku datang kepadamu, membawa hidupku, tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku mengangkat tanganku, tandaku berserah, dan mengizinkan Engkau turun tangan. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas kehidupanku. Kasih-Mu yang mengubahkan dan beri pengharapan. Ku percaya perkataan-Mu menguatkan imanku. Engkau Tuhan yang memulihkanku.
Dia Tuhan yang akan memulihkan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Sebesar apapun, seberat apapun, ujian kita, proses kita, masalah kita, Tuhan bisa rubah menjadi kekuatan kita. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Ada banyak orang yang akan diberkati. Ada banyak orang yang akan melihat Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Karena nama Dia yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas kehidupanku. Kasih-Mu yang mengubahkan dan beri pengharapan. Ku percaya perkataan-Mu menguatkan imanku. Engkau Tuhan yang memulihkanku. Engkau Tuhan yang memulihkanku. Engkau Tuhan yang memulihkanku. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, mengucap syukur buat apa yang sudah kami sharingkan, Tuhan. Aku percaya, Tuhan, hamba percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan hamba berdoa saat ini, Tuhan, untuk semua saudara-saudaraku yang ada di room ini, Tuhan. Apapun yang kami alami, Tuhan, apapun yang kami hadapi, terseberat apapun ujian kami, Tuhan, kami mau bilang bahwa kami mau bertahan untuk tetap dalam jalannya, Tuhan. Kami mau setia, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, tolong kami, Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa menghadapi setiap ujian perjalanan hidup kami, Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan Yesus, menguatkan kami untuk kami menjalani setiap proses hidup kami. Dan kami mau bertahan sampai nanti Engkau dapati kami setia, Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan cuman buat Tuhan Yesus saja. Cuma buat Engkau saja, Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, Bapak, Ibu, Saudara. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah diajak bergabung di ibadah hari ini. Saya kembalikan ke yang bertugas. Haleluya, terima kasih banyak Mas Dedi Andrew, kesaksian kehidupan yang sangat luar biasa. Kami merasa benar-benar terberkati atas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dedi Andrew. Luar biasa, hidup yang keras, hidup yang kotor, hidup yang udah gak bisa dikatakan lagi secara apa-apa. Tapi Tuhan melakukan hal baik dalam kehidupan Mas Dedi Andrew, sangat luar biasa. Dan hari ini kami berterima kasih untuk Mas Dedi Andrew telah membagi itu kepada kita. Kami yakin dan percaya bahwa semua orang yang ada di ruangan ini akan terberkati. Bapak Ibu, kita akan berdoa, dan sebelum itu kita angkat pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari saudara kita ulangi pujian ini. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Ibu Pendeta Margareta dipersilakan untuk memimpin doa syafaat.
Sungguh memang benar Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syukur di saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah. Tuhan yang lebih mengetahui setiap pribadi-pribadi kami. Tuhan yang lebih mengenal setiap hati kami manusia. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar apa yang menjadi perkataan Tuhan lewat kehidupan kami manusia. Pakai kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu Tuhan. Dalam peribadahan di hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden. Kami berdoa bagi MPR. Kami berdoa bagi DPR. Serta seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya Tuhan, Engkau mau menuntun kehidupan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memilih mereka untuk menjadi seorang pemimpin, memang sungguh benar Tuhan. Tidak semudah kami membalikkan telapak tangan kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu agar dalam memimpin negara ini, dalam memimpin bangsa ini, mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Dalam setiap perencanaan yang boleh direncanakan untuk membangun kesejahteraan dalam negara kami, dalam bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan. Ketika beberapa waktu yang lalu, Tuhan izinkan di tengah-tengah negara kami ini, Tuhan izinkan di tengah-tengah bangsa kami ini, kami boleh melewati masa-masa pandemik 19. Kami percaya Tuhan, hanya kepada Tuhan sajalah gunung batu dan keselamatan kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur, meskipun dalam melewati masa-masa itu, kami ada dalam pergumulan, kami ada dalam derayan air mata. Tetapi kami tetap percaya, Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul seorang diri. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, Engkau memampukan kami sampai detik ini. Dan kami bersyukur puji Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa pandemik 19 dengan penuh rasa ungkapan syukur. COVID-19 ini mulai meredah. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi kinerja perusahaan, agar kiranya Tuhan senantiasa diberkati oleh Engkau. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat bekerja untuk memberi yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Tetapi juga Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Engkau sajalah. Kami juga berdoa untuk Direktur Utama beserta seluruh direksi dan komisaris utama, beserta seluruh dewan komisaris, agar sekiranya Tuhan Yesus, kami percaya tangan Tuhan senantiasa menyertai, tangan Tuhan senantiasa melindungi dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan menuntun mereka dalam memimpin perusahaan ini. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan memilih mereka, ada maksud dan rencana Tuhan. Taruh roh hikmat dalam hidup mereka Tuhan. Roh kebijaksanaan yang tentunya berasal daripada marifat surgawi. Tuntun pimpin mereka. Sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan, dalam setiap program, dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa pula Tuhan bagi seluruh pekerja dan mitra kerja Pertamina.
Agar kiranya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati mereka. Engkau senantiasa memberi hikmat dalam hidup dan kehidupan mereka. Agar mereka mau bekerja seia sekata dalam satu tujuan yang sama. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah perusahaan Pertamina ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gedung geraha yang sudah dapat ditempati. Tuhan memberkati. Kami percaya ketika Tuhan Engkau memberikan kami waktu untuk kami dapat berkumpul bersama-sama. Untuk kami dapat menempati gedung ini. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami lalui, yang boleh kami jalani. Sebagai rasa ungkapan syukur itu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk Bakor Kris Pertamina. Agar diberkati untuk menjadi garam dan terang dunia. Di tengah-tengah perusahaan Pertamina ini Tuhan. Sehingga melalui Bakor Kris Pertamina. Banyak jiwa yang merasakan kasih Tuhan. Banyak jiwa yang merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus terus memberkati Bakor Kris Pertamina ini. Sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Untuk seluruh ketua dan pengurus Bakor Kris. Di seluruh Pertamina Group. Baik di kantor pusat. Baik di anak perusahaan. Baik di unit operasi. Maupun region, agar diberi hikmat dan kemampuan dalam memimpin Bakor Kris dan melayani Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam hidup mereka untuk mendatangkan segala kebaikan di tengah-tengah pelayanan kami. Dan kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang patut kami sembah. Hanya Tuhan sajalah yang patut kami muliakan. Karena Engkau Tuhan yang bertakhta di atas segala puji-pujian itu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa bagi pembawa firman Tuhan. Engkau lebih mengenal dia. Jauh daripada apa yang kami kenal. Oleh sebab itu Tuhan. Dari setiap kesaksiannya. Mari Tuhan. Engkau pakai dia terus menjadi alat kesaksian. Engkau pakai dia terus menjadi hamba-Mu. Sehingga lewat ketidakberdayaannya. Lewat seluruh keterbukaannya. Tuhan turut bekerja. Mendatangkan segala kebaikan. Dalam setiap pergumulan kehidupan. Dari pembawa firman di hari ini. Bahkan semua yang melayani hari ini Tuhan. Ketika mereka memberi diri dalam suatu pelayanan ini. Kami percaya. Jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap langkah hidup mereka. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka. Sehingga mereka juga dapat terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terlebih khususnya di tengah-tengah perusahaan ini. Dan sekitarnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang begitu setia Tuhan. Meskipun terkadang kami didapati kurang setia di hadapan Tuhan. Dalam sukacita kami ini juga Bapa. Kami berdoa bagi keluarga dari saudara-saudara kami. Yang telah kembali ke pangkuan-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Kekuatan serta penghiburan. Senantiasa dinyatakan dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami. Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka. Keluar masuk mereka Tuhan pelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Yang sakit dikuatkan. Yang sementara ini dalam pergumulan. Tuhan beri jalan keluar dalam hidup mereka. Yang bersuka cita karena segala peristiwa. Yang menggembirakan dalam hidup mereka. Tuhan Engkau tambahkan sukacita itu. Sehingga mereka mau pulangkan rasa syukur itu.
hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang menjadi gunung batu dan keselamatan kami sebagai orang-orang percaya. Terpujilah Engkau hari ini, terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita menghampiri Tuhan dalam doa tutup. Kiranya kasih dan anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan dari kuat kuasa Roh Allah yang kudus, senantiasa terus mempererat tali persaudaraan yang rukun di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini. Memberkati pembawa firman, memberkati semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di sepanjang hari ini. Dan kasih penyertaan Tuhan menjadi milik dan bagian kami hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah yang betul-betul berhikmat untuk kita semua di hari ini. Atas nama Bakar Umris kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Mas Teddy Andrew luar biasa Mas. Mudah-mudahan Tuhan selalu memakai Mas dalam kehidupan pribadi Mas. Sehingga banyak orang mau terberkati oleh Mas. Dan juga teman-teman yang semua sudah terlibat, tim musik, terima kasih, tim singer, juga tim multimedia, IT, dan semua yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita melakukan aktivitas kita selanjutnya, mohon izin semua aktifkan kameranya. Ya, kita akan foto bersama. Teman-teman yang ini mungkin bisa mengambil bagian di sini, Pak Edo dan tim, Mas Ian dan tim. Ya, kita akan foto bersama. Nanti akan di screenshot oleh admin ya. Admin mungkin bisa ngasih aba-aba kayaknya. Baik Bapak Ibu, bisa hidupkan kamera masing-masing. Kita berfoto bersama-sama teman-teman pelayan dari R7 Kasih. Oke, saya ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Teman-teman sesi ibadah yang lain mungkin bisa bantu screenshot juga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Thank you Mas Oke. Teddy. Terima kasih. Terima kasih banyak. Teddy. Tuhan Terima kasih yang melayani. Terima kasih, salam hangat Sampai dari ketemu Kasim, lagi. dari Papua. Salam Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Teddy. kasih pelayanannya. Terima kasih Pak Teddy. rekan-rekan dari Terima kasih. Terima kasih Papua. juga Tim Jeffrey. Terima kasih pelayanannya pengurus semua. Terima kasih.
Terima kasih. Berkati. Saya rindu Papua Saya punya noken, ada noken. Terima kasih kakak. Terima kasih teman-teman R7 Kasim, sangat memberkati sekali hari ini. God bless you. Terima kasih Pak Cici buat presentasinya. Ya, kita punya satu pujian. Ya. Silakan. Yang masih mau mendengar pujian silakan bergabung. Inilah puji-pujian kami, anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan permai. Haleluya. Inilah puji-pujian kami, anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan permai. Aku berdiri karena ini, aku bernyanyi di sini, aku menari negeri ini, aku bersaksi dari tempat ini, memasukkan nama Yesus selagi hayat di kandung badan di dunia ini selamanya. Haleluya. Inilah puji-pujian kami, anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan permai. Aku mengingat hidup di sini, mana yang penuh berkat Tuhan, mutiara hitam di ufuk timur, Papua percaya bagi Kristus. Haleluya. Inilah puji-pujian kami, anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan permai. Aku berdiri di tanah ini, aku bernyanyi di sini, aku menari di negeri ini, aku bersaksi dari tempat ini, memasukkan nama Yesus selagi hayat di kandung badan di dunia ini selamanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bram, Luar biasa. teman-teman R7 Kasim, buat pelayanannya siang ini, sangat memberkati kami semua. Kita tutup pelayanan siang ini dengan doa, boleh? Oke, siap Mas. Bu Pendeta masih ada nggak ya? Ya, masih ada. Masih ada. Bu Pendeta, tolong tutup dalam doa, Bu. Shalom Bu Pendeta, kami dari Jakarta, Bu. Ya, Baik Bu Pendeta, boleh izin tutup pelayanan siang ini dengan doa, Bu. Siap. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, ketika kami boleh menyelesaikan pelayanan kami di hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu boleh terjadi. Bukan karena kuat dan gagahnya perkasa kami, tetapi semua karena campur tangan Tuhan. Sehingga pelayanan di hari ini boleh berjalan dengan segala baik adanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus sebelum kami kembali dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Baik kami yang ada di tanah Papua ini, tetapi juga perusahaan yang ada di pusat. Tuhan tolong tuntun, pimpin dan sertai kami. Tali persaudaraan ini selalu mengalir sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta, selamat terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih semuanya buat pelayanannya. Tuhan berkati ya. Berkati. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya dari kami.